Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit selatan Iran malam itu gelap pekat, hanya diterangi bintang-bintang kecil yang bergeming di antara kabut industri. Para teknisi di fasilitas Gaspar Selatan bekerja seperti biasa. Bising mesin dan desis tekanan dari pipa-pipa menjadi musik malam yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Ali Reza, kepala operator malam, sedang mencatat data tekanan di ruang kendali saat tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Lampu berkedip, lalu gelap gulita. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang bumi. Kaca ruang kendali pecah berhamburan. Suara ledakan menggulung seperti badai yang menabrak gunung. Tanah bergoyang. Api menyembur dari arah timur fasilitas. 1, 2, 3, 5 ledakan susul-menyusul menghantam berbagai titik. Pusat kendali distribusi, menara pendingin, hingga tangki penyimpanan LNI. Langit malam yang sebelumnya tenang kini membara. Warna merah oranye bercampur hitam pekat dari asap dan api yang menjulang tinggi, seolah neraka menelan bumi. Para pekerja panik. Teriakan bercampur tangis dan batuk akibat asap memenuhi udara. Beberapa berlari mencari pintu keluar darurat. Lainnya mencoba menyelamatkan rekannya yang terjebak di bawah runtuhan beton dan logam. Di menara pengawas, seorang petugas radio masih sempat mengirimkan transmisi darurat. Ini Par Selatan. Kami diserang. Lokasi terbakar. Kami diserang rudal, ini bukan kecelakaan. Tak jauh dari fasilitas, di kota Asaluyeh, penduduk yang sedang tertidur pulas terbangun dalam kepanikan. Jendela-jendela rumah pecah. Sirene mulai meraung. Sebagian warga menyangka gempa bumi, tetapi ketika mereka melihat ke arah ladang gas, mereka tahu, itu perang. Sekitar 15 menit setelah ledakan pertama, kamera pengawas militer Iran mendeteksi kilatan cahaya dari langit, jejak panas rudal yang menghantam dari arah barat daya. Para analis pertahanan langsung mengenali pola serangan ini, rudal berpemandu presisi dengan jarak jauh. Sumber peluncuran diperkirakan berasal dari wilayah udara internasional yang kemungkinan besar didekati oleh drone pengintai atau pesawat siluman. Ini bukan serangan gerilya. Ini operasi militer penuh, ujar Kolonel Faramars, Komandan Distrik Pertahanan Udara Selatan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Kementerian Pertahanan Iran mengaktifkan protokol merah. Pangkalan militer dikerahkan untuk menjaga infrastruktur energi lainnya. Seluruh unit rudal anti-udara dalam radius 800 km siaga. Wilayah udara dekat Teluk Persia ditutup bagi semua penerbangan sipil. Pukul 4 waktu Teheran, Stasiun Berita Nasional IRIB menayangkan siaran darurat. Gambar kobaran api dan puing-puing hangus mendominasi layar. Wartawan di lokasi mengenakan masker, menghindari asap beracun dari fasilitas kimia yang terbakar. Namun bukan hanya api yang menggetarkan warga Iran, melainkan informasi yang disampaikan dalam pernyataan resmi. Kami menghadapi tindakan militer dari entitas asing. Bukti awal mengindikasikan keterlibatan langsung Zionis Israel. Ribuan warga mulai meninggalkan kota-kota sekitar. Truk, mobil, bahkan sepeda motor mengisi jalanan keluar menuju utara. Pasar tutup, pom bensin diserbu. Kabar simpang siur menyebar. Akan ada serangan kedua, mungkin menyasar pelabuhan, bahkan ibu kota. Seorang ibu muda bernama Laleh membawa 2 anaknya naik atap rumah. Memeluk mereka erat sambil menatap langit yang merah terbakar. Kami tidak tahu siapa musuhnya, tapi malam ini, rasanya neraka telah pindah ke bumi. Pukul 5.40, api di fasilitas Par Selatan belum padam. Tim pemadam dari militer dan industri masih berjuang melawan kobaran. Laporan korban mulai berdatangan. Belasan pekerja dinyatakan tewas. Puluhan luka-luka. Infrastruktur hancur parah. Iran kehilangan salah satu sumber energi terbesarnya. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga martabat. Dan di antara puing dan asap, satu hal pasti. Ini bukan awal dari sebuah insiden. Ini awal dari sebuah peperangan. Langit selatan Iran masih berwarna merah tua ketika tim penyelidik dari Garda Revolusi Iran, IRGC, tiba di reruntuhan Par Selatan. Sisa-sisa rudal berserakan di antara puing hangus pipa dan kontainer LNI yang terbakar. Sebuah potongan logam besar dengan kode cetak digital ditemukan di lokasi titik ledakan utama. Setelah diangkut ke laboratorium militer Bushehr, analisis forensik mengonfirmasi dugaan yang sudah menyesakkan dada banyak pejabat Iran. Kode manufaktur identik dengan proyektil buatan Rafael Advanced Defense Systems, perusahaan pertahanan Israel. Di ruang bawah tanah markas Kementerian Pertahanan Iran, rapat darurat digelar. Di meja utama duduk para jenderal tertinggi, pejabat intelijen,
dan Presiden Iran sendiri. Di layar besar terpampang citra satelit 48 jam terakhir. Sebuah pola mulai terbentuk. 2 hari sebelum serangan, drone tak dikenal tampak melintasi wilayah udara Irak menuju Teluk Persia. Beberapa jam sebelum serangan, pesawat siluman berjenis Gulfstream G550 Shafid, sering digunakan oleh intelijen Israel, terdeteksi di atas Laut Arab, tapi menghilang dari radar secara tiba-tiba. Saat serangan terjadi, semua titik peluncuran diperkirakan berasal dari posisi strategis di laut, operasi berbasis udara dan kapal siluman. Letjen Kamal, dengan nada dingin, mengatakan, "Ini bukan pesan. Ini tantangan perang. Mereka menguji seberapa cepat kita jatuh." Presiden hanya menjawab satu kalimat, "Siapkan balasan." Tapi bukan dengan amarah, dengan perhitungan. Beberapa jam setelah konfirmasi bukti serangan, media dunia mulai mengguncang lini massa. CNN, Iran tuding Israel serang infrastruktur energi vital. Al Jazeera, Teheran menyebut ini provokasi terbesar dalam 1 dekade. Haaretz, Israel, pemerintah tidak komentari operasi rahasia di Teluk. Namun di balik layar, pemerintah Israel diam. Tidak ada konfirmasi, tidak ada bantahan. Hanya pernyataan samar dari juru bicara pertahanan. Israel berhak melindungi rakyatnya dari ancaman eksternal, termasuk yang berasal dari aktor negara. Di Washington DC, Gedung Putih segera mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional. Amerika Serikat tahu betul, jika situasi ini tak dikendalikan, perang regional akan pecah. Menteri Luar Negeri AS langsung menelepon Presiden Iran untuk meredam eskalasi. Namun, satu kalimat dari pemimpin Iran menutup semua upaya damai dini. "Kami tidak memulai perang ini, tapi kami akan memastikan kami yang menyelesaikannya." Satelit 2 operasi, Bayangan Timur, dimulai. Malam hari itu juga, Komando Pusat IRGC merilis operasi balasan awal yang diberi sandi, Saye Sark, Bayangan Timur. Bukan serangan langsung, tapi rangkaian. Pemantauan udara atas wilayah dataran Golan dan Negev, pusat militer Israel. Aktivasi jaringan milisi sekutu di Irak, Suriah, dan Lebanon. Serangan siber terhadap beberapa sistem radar militer Israel yang berhasil membutakan radar barat daya selama 2 menit. Sementara di Iran, sinyal TV nasional diganggu selama 15 detik oleh klip misterius yang memperlihatkan bendera Israel terbakar, disertai tulisan, "Setiap rudalmu akan diganti dengan kehancuranmu." Balon ucapan warga Iran bersatu dalam kemarahan. Di berbagai kota, rakyat Iran turun ke jalan. Tidak dengan ketakutan, melainkan dengan kemarahan. Bendera Israel dan AS dibakar dalam unjuk rasa. Gedung majelis diselimuti spanduk besar bertuliskan, "Darah di Pars Selatan akan dibayar di Tel Aviv." Di tengah masa, seorang veteran perang Iran-Irak bernama Hossein, dengan tangan gemetar memegang foto ladang gas yang terbakar, berkata, "Mereka pikir kami akan diam? Mereka tidak pernah membaca sejarah kami." Ketika malam kembali datang, semua tahu, Iran sedang mengumpulkan kekuatan. Israel sedang memperkuat pertahanan. Dunia sedang menahan napas. Namun di ruang gelap markas militer Iran, sebuah peta elektronik menyala. 3 titik merah telah ditandai di wilayah Israel. Di bawahnya tertulis waktu, T72 jam. Karena dalam 3 hari ke depan, dunia akan berubah. Lagi. Matahari belum sepenuhnya terbit di Yerusalem ketika Kabinet Keamanan Israel berkumpul di ruang krisis bawah tanah di Kompleks Kiryat, Tel Aviv. Di sana, Perdana Menteri dan para jenderal intelijen berkumpul di balik pintu baja setebal 30 cm. Di layar besar, rekaman ledakan dan kebakaran di ladang gas Pars Selatan. Sebuah citra termal satelit menunjukkan intensitas panas melebihi 1100 derajat Celcius, bukti kehancuran total. Namun tak satu pun dari mereka tersenyum. Mereka tahu, badai sedang datang. Menteri Pertahanan Israel, Jenderal Purnawirawan Ron Eliav, mengetuk meja 3 kali. Itu adalah sinyal peluncuran operasi perisai Sinai, protokol tertinggi untuk menghadapi balasan Iran. Dalam waktu 12 jam, Iron Dome diaktifkan penuh di seluruh Israel bagian tengah dan utara. Pasukan cadangan dipanggil, 50.000 tentara mulai bergerak ke titik strategis. Kompleks nuklir di Mona dikunci, dan sistem rudal Arrow 3 diperintahkan siaga tembak. Pangkalan udara Negev dan Ramon dipenuhi jet F-35I yang disiapkan untuk serangan preemptif bila Iran meluncurkan misil jarak jauh. Malamnya, PM Israel berdiri di mimbar nasional, wajahnya tegang namun penuh determinasi.
Pidatonya disiarkan ke seluruh dunia, dengan pesan yang menusuk ke jantung konflik. Kami telah memperingatkan. Kami telah menahan. Tapi malam itu, kami mencegah ancaman yang nyaris menghantam jantung negeri ini. Kami tidak berperang dengan rakyat Iran. Kami berperang dengan rezim yang mendanai teror, menyalurkan senjata ke Hizbullah dan Houthi, dan membahayakan stabilitas Timur Tengah. Jika mereka membalas, mereka akan menghadapi kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sejak 1973. Pidato itu disambut dua reaksi. Di Israel, suara-suara nasionalis memuji. Di internasional, terutama Eropa dan Asia, pidato itu dianggap provokatif, memperkeruh kemungkinan diplomasi. Di kota Haifa, sirene uji coba mengaung. Sekolah-sekolah ditutup. Bunker dibuka kembali. Warga sibuk membeli air, makanan kaleng, dan baterai. Beberapa bahkan menyiapkan ruang bawah tanah sebagai tempat perlindungan. Tamar, seorang ibu muda di Netanya, berkata, "Anak saya menangis karena dia pikir bom akan jatuh malam ini. Dan saya tidak bisa menjanjikan tidak." Pasar saham Tel Aviv anjlok 7% dalam sehari. Investor asing mulai menarik modal. Maskapai El Al mengurangi penerbangan internasional. Ketakutan bukan lagi rumor. Ia menjadi udara yang dihirup semua orang. Meski tidak diumumkan secara publik, bantuan militer AS mulai berdatangan. Pesawat C-130 Hercules mendarat di pangkalan militer Israel membawa rudal Patriot tambahan. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower menjauh dari Laut Merah menuju Mediterania Timur, siap mengamankan sekutu jika konflik membesar. Namun, Presiden AS dalam pidato resminya menekankan, "Kami mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, tapi kami mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri." Mendengar itu, seorang analis politik Iran menulis di media lokal. Mereka bilang, menahan diri, setelah fasilitas energi kami dibakar habis. Ironi atau penghinaan? Di dalam salah satu bunker bawah tanah Israel, sekelompok operator radar menangkap sinyal dari arah timur. Bukan rudal, tapi pesawat tak dikenal yang mendekat dari perbatasan Irak-Suriah. Pilot F-35 segera diberangkatkan. Di waktu yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Israel menerima laporan dari Mossad. Satu unit rudal jarak menengah Iran dipindahkan ke posisi aktif. Estimasi peluncuran, dalam 48 jam ke depan. PM hanya menjawab pendek, "Kita punya waktu 2 hari. Gunakan dengan bijak, atau serang duluan." Di tengah malam Yerusalem, suara azan bercampur dengan sirene latihan. Sementara itu, di utara Golan, pasukan tank dan artileri mulai bergerak ke garis depan. Semua bersiap, tapi tak ada yang tahu apa yang akan dimulai lebih dulu, diplomasi atau darah. Hari itu, bukan rudal yang meluncur lebih dulu, melainkan gelombang informasi, propaganda, dan klaim balasan yang menyebar secepat cahaya. Di Iran, media nasional menyiarkan video drone dari atas ladang gas yang hancur. Latar belakangnya diisi suara anak kecil yang menangis. "Ayahku belum pulang dari ladang gas." Video itu viral. Tagar hujan api Zionis menggema di seluruh dunia Islam. Sementara itu, media Israel merilis rekaman rekayasa digital dari intelijen yang menampilkan lokasi rahasia produksi rudal Iran. Dikatakan bahwa ladang gas Par Selatan bukan target sipil, melainkan situs strategis militer terselubung. Dua narasi, dua kebenaran. Dunia bingung memilih yang mana. PBB mengadakan sidang darurat. Delegasi Iran datang membawa bukti pecahan rudal dan gambar satelit. Mereka menuntut kutukan atas Israel dan menjuluki serangan ini sebagai aksi agresi brutal terhadap infrastruktur energi global, bukan hanya Iran. Delegasi Israel menolak mentah-mentah. Mereka membalas, Iran telah membiayai lebih dari 40 serangan roket oleh Hizbullah dalam 2 bulan terakhir. Apa yang kami lakukan adalah pencegahan. Sidang berubah menjadi debat panas. Beberapa negara, seperti Tiongkok dan Rusia, berdiri mendukung Iran secara simbolis. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman justru mendorong penyelidikan independen, menolak menyalahkan siapapun terlalu cepat. Hasilnya, tidak ada resolusi. Dunia terbelah. Pada hari yang sama, 30 situs pemerintah Israel diretas. Laman Kementerian Energi menampilkan layar hitam bertuliskan, "Balasan atas darah kami. Par Selatan tak akan jadi satu-satunya." Tak lama setelah itu, Bandara Ben Gurion mengalami gangguan sistem radar selama 9 menit. Semua penerbangan sempat dibatalkan.
Pemerintah Israel tidak menyebut pelakunya secara resmi, tapi di ruang militer, jari telunjuk langsung mengarah ke Teheran. Israel membalas dengan diam. Di Iran, sistem suplai listrik di kota Shiraz padam tiba-tiba selama 3 jam. Disinyalir, itu akibat penetrasi software Zero Day ke sistem distribusi energi nasional. Rudal belum terbang, tapi jantung digital dua negara sudah saling menikam. Sementara media dan diplomasi menyala, arena ketiga konflik terbuka, negara-negara pihak ketiga. Di Irak, konvoi milisi pro-Iran yang membawa amunisi dihantam drone tak dikenal. Ledakan mengguncang distrik perbatasan. Iran menuduh Israel, tapi Israel tetap diam. Di Suriah, Israel meningkatkan patroli udara. Pesawat F-35 dikirim melintasi Damaskus tanpa perlawanan berarti. Hal ini ditafsirkan Iran sebagai upaya provokasi. Sementara itu, Amerika Serikat mendesak semua warga negaranya untuk meninggalkan Lebanon dan Teluk Persia. Sebuah sinyal bahwa eskalasi besar hampir tak terhindarkan. Di Teheran, rakyat bersiap menghadapi kemungkinan perang. Mereka membuat poster besar bergambar ladang gas yang terbakar, dengan tulisan, "Kami tidak takut pada langit yang terbakar, tapi kami takut dunia dia melihatnya." Di Tel Aviv, konser-konser dibatalkan, dan festival musim panas diganti dengan pelatihan evakuasi dan perlindungan sipil. Anak-anak belajar bagaimana berlindung dari rudal di kelas darurat bawah tanah. Dan di media sosial, perang komentar berlangsung sengit. Iran pantas mendapatkannya. Israel pengecut menyerang di malam hari. Kami hanya ingin hidup damai. Dunia terbelah bukan hanya secara geopolitik, tapi secara emosional, ideologis, dan manusiawi. Di balik layar, upaya damai dari Turki dan Qatar belum membuahkan hasil. Diplomat-diplomat mereka berbicara dengan kedua pihak, tapi menemukan satu kesimpulan yang sama. Kedua pihak telah lewat garis merah. Tidak ada yang mau mundur. Tidak sekarang. 1 hari telah berlalu sejak api padam di Pars Selatan. Tapi dunia belum tenang. Justru semakin gelisah. Karena ketika diplomasi gagal, dan opini menjadi senjata, perang hanya tinggal menunggu pemantik. Langit Tel Aviv gelap sempurna. Tak ada bintang. Tak ada lampu jalan. Semua kota dalam mode blackout defensif. Di ruang kendali pertahanan udara dekat Ashkelon, operator radar mulai gelisah. Suatu anomali kecil terdeteksi di utara Laut Arab, bergerak cepat ke arah daratan. Kemudian 1, 2, 3 sinyal menyusul. Dalam waktu 2 menit, 41 objek terdeteksi, rudal balistik dan drone kamikaze. Sistem Iron Dome langsung hidup. Lampu peringatan menyala merah. 5 detik kemudian, sirene mengaum di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva. Rakyat Israel berlari ke tempat perlindungan. Anak-anak dibopong, mobil ditinggal, toko ditutup paksa. Di pusat kota Tel Aviv, suara nyaring seorang pria berteriak, "Berlindung! Ini bukan latihan." Rudal-rudal Iran datang dari berbagai arah. 14 rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari wilayah Khuzestan, Iran Barat Daya. 15 drone kamikaze diluncurkan dari pangkalan milisi pro-Iran di Suriah dan Irak. 12 rudal jelajah Shahab 4 terbang rendah di atas perairan Teluk sebelum berbelok menuju daratan Israel. Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 semua diaktifkan penuh. Langit berubah menjadi panggung laser pertempuran, menampilkan perisai rudal paling canggih di dunia. Hasilnya, 29 rudal berhasil dicegat. 6 drone hancur di udara. Namun 3 rudal lolos. 1 menghantam dekat Bandara Ben Gurion, menyebabkan kebakaran besar di area kargo. 2 lainnya meledak di zona industri barat Beersheva, menghancurkan kilang bahan bakar kecil dan gudang tekstil. Korban jiwa, 18 orang tewas, 71 luka-luka. Pukul 2.55. Langit selatan Iran menyala. Israel membalas tanpa ragu. Serangan diluncurkan dalam operasi Bayangan Daud, melibatkan 6 jet tempur F-35 dari Negev, 12 rudal Jericho 2 dari Gurun Timur. Serangan siber terhadap pusat komunikasi militer Iran di Esfahan. Target, pangkalan militer di Bushehr. Fasilitas peluncuran drone di Dezful. Pusat logistik Garda Revolusi di pinggiran Shiraz. Ledakan terdengar hingga 30 km dari lokasi. Api membubung tinggi. CCTV warga Iran di media sosial menangkap suara ledakan dan langit yang memerah seperti neraka. Dalam waktu 3 jam setelah serangan timbal balik,
Dewan Keamanan PBB kembali menggelar rapat darurat. Minyak mentah melonjak ke $130 per barel. Pasar saham global merah total. Emirates, Turkish Airlines, dan Singapore Airlines menghentikan semua penerbangan ke Timur Tengah. Presiden Tiongkok menyerukan gencatan senjata penuh. Presiden Rusia mengatakan bahwa Iran berhak membela kedaulatan energi mereka. Sementara Amerika Serikat, untuk pertama kalinya, mengisyaratkan kemungkinan mengirim pasukan pengaman ke wilayah Teluk. Di Tehran, rumah sakit mulai penuh oleh korban serangan balik Israel. Banyak adalah staf logistik dan penjaga pangkalan. Ibu-ibu duduk di lorong RS sambil memegang Al-Quran dan menggenggam foto anak-anak mereka yang hilang kontak. Sementara di Tel Aviv, suasana bukan kemenangan, tapi duka. Di ruang bawah tanah sebuah sinagoga, seorang rabi membacakan Mazmur ke-91. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Di atasnya, suara rudal masih menggema di kejauhan. Pukul 4, kedua pihak belum berhenti. Iran mengancam akan mengaktifkan Aliansi Timur, koordinasi milisi dari Lebanon, Suriah, dan Yaman. Israel memanggil kembali duta besarnya dari 11 negara. Dunia menyadari, ini bukan hanya serangan. Ini deklarasi perang tanpa deklarasi. Dan satu pesan dari akun resmi IRGC membuat dunia membeku. Ronde pertama sudah selesai. Tapi permainan baru saja dimulai. Dunia bangun dalam ketakutan. Harga minyak, saham, pangan, hingga kepastian hidup semua berubah dalam semalam. Karena ketika langit terbelah, bukan hanya rudal yang jatuh, tapi juga kepercayaan bahwa damai masih mungkin. Hari ke-6 sejak serangan pertama ke ladang Gaspar Selatan. Langit di timur tengah bukan lagi biru. Ia dilapisi asap, abu, dan suara raungan jet tempur yang tak pernah berhenti. Di Israel, sirene masih meraung tiap 2 jam. Di Iran, pemakaman massal diadakan untuk 93 korban terakhir serangan udara. Di Lebanon, Hizbullah telah secara resmi bergabung dalam konflik, menembakkan 180 roket ke Israel Utara. Di Yaman, kelompok Houthi mengklaim serangan drone ke pangkalan As di Bahrain. Konflik ini tidak lagi tentang 2 negara. Ini sudah menjadi api yang menyebar ke 4 penjuru. Hari itu, dunia menyaksikan terbentuknya 2 kubu besar. Lingkaran biru besar koalisi Barat dan Sekutu. Israel, Amerika Serikat, Inggris, Australia, beberapa negara Eropa Tengah, UEA, secara diam-diam menyuplai intelijen. Lingkaran merah besar koalisi poros perlawanan. Iran, Hizbullah, Lebanon, Houthi, Yaman, milisi Syiah Irak, bantuan logistik diam-diam dari Rusia dan Suriah. Turki dan Tiongkok menyatakan netral, tapi menyerukan gencatan senjata penuh. Namun, gencatan tak kunjung datang. Satelit 2 dunia digital terbakar. Platform media sosial global lumpuh karena overload konten. Ribuan video ledakan, jenazah, dan propaganda dibanjiri komentar panas. X, Twitter, menutup 3 juta akun dalam 48 jam karena disinformasi dan hasutan perang. Hashtag World on Fire, Iran-Israel War, dan Middle East Collapse jadi trending non-stop. Influencer perang bermunculan. Anak-anak muda di seluruh dunia membentuk opini politik hanya dari potongan klip dan meme. Kebenaran jadi relatif. Fakta jadi senjata. Di Gaza, 1.500 warga sipil melarikan diri ke Rafah, berharap Mesir membuka perbatasan. Di Iran Selatan, rumah sakit kehabisan pasokan karena jalur suplai diblokir. Lembaga kemanusiaan, termasuk Palang Merah dan WHO, menyerukan koridor kemanusiaan segera. Namun kedua pihak mengabaikannya. Kami tak akan berhenti hanya karena dunia menonton, kata salah satu jenderal Iran. Kami akan pastikan ini adalah perang terakhir, jawab juru bicara militer Israel. Di PBB, Sekjen hanya bisa menangis di siaran langsung, mengatakan bahwa ini adalah kegagalan total sistem global. Ketika 2 negara berperang, seluruh peradaban ikut berdarah. Ekonomi global bergetar. Harga minyak, $145 per barel. Bursa Eropa anjlok 13%. Mata uang negara berkembang terjun bebas. Rantai pasok global terganggu parah. Investor besar mulai berbicara tentang kemungkinan krisis 2008 versi lebih gelap. Pukul 22.10 waktu Yerusalem, radar Israel menangkap rudal jarak jauh diluncurkan dari dalam wilayah Iran, dengan arah menuju pangkalan nuklir di Mona. Seketika, rudal antibalistik Arrow 3 ditembakkan. Di saat yang sama,
Satelit AS mendeteksi pergerakan unit peluncur rudal jarak jauh Iran Shahen 9 dengan jangkauan mencapai Eropa Timur. Alarm global dibunyikan. Dunia bersiap menyambut potensi eskalasi nuklir. Namun, rudal itu dihancurkan di udara. Perang nyaris berubah jadi kiamat. Tapi untuk kali ini, hanya nyaris. Keesokan paginya, Qatar dan Vatikan secara diam-diam menginisiasi pembicaraan melalui jalur rahasia. Israel dan Iran, dengan syarat tidak diumumkan ke publik, bersedia mengirimkan perwakilan ke Oman untuk pembicaraan deeskalasi. Media tidak tahu. Dunia tidak diberi harapan besar. Tapi bagi mereka yang mengerti, ini satu-satunya celah menuju selamat. Perang ini belum selesai. Tapi kami semua sudah lelah. Diplomat Iran senior, secara anonim.